Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-An'am ayat 142, di mana di dalam Al-An'am ayat 142 Allah kemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa minal an'ami hamulatan wa farsan kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Wa minal an'ami, dan dari sebagian hewan ternak, hamulatan wa farsan, untuk pengangkutan dan untuk disembelih. Kulu mimma razaqakumullahu, makanlah oleh kalian dari apa-apa yang Allah telah rizkikan kepada kalian. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti jalan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan bagi kalian aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 142. Wa qauluhu azza wa jalla, dan telah berfirman Allah azza wa jalla, wa minal an'ami hamulatan wa farshan, dan dari sebagian hewan ternak untuk alat pengangkutan, wa farshan, dan untuk disembelih, untuk dipotong. Maksudnya adalah ansha'alakum minal an'ami. Maksudnya adalah wa ansha'alakum, dan Allah telah menciptakan untuk kalian minal an'ami, dari hewan-hewan ternak, ma huwa hamulatun, sesuatu atau hewan yang adalah dia kendaraan angkutan. Wa ma huwa farsun, dan hewan yang adalah dia hewan untuk dipotong, untuk disembelih. Maksudnya begitu. Jadi Allah ciptakan hewan-hewan ternak, sebagian digunakan untuk alat pengangkutan, ya, dan sebagian yang lain memang diciptakan oleh Allah untuk disembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ali bin Abi Thalha an Ibni Abbas, telah berkata Ali bin Abi Thalha dari Ibnu Abbas berkaitan dengan firman Allah, wa minal an'ami hamulatan wa farshan. Amal hamulatu fal ibilu wal khailu wal bighalu wal himiru. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas di sini adalah adapun hewan yang dijadikan untuk alat kendaraan atau pengangkutan, maka dia itu adalah onta.
kuda, bighal, himar, wa kullu syai'in yahmilu alaih, dan segala sesuatu yang bisa mengangkut. Wa ammal farsu, dan adapun yang bisa dipotong, fal ghanamu, maka dia itu adalah kambing. Nah, seperti itulah pandangan daripada Imam Ibnu Abbas. Wa ikhtarahu Ibnu Jarir qala, dan Ibnu Jarir seorang ahli tafsir telah memilihnya, telah memilih pendapat daripada Ibnu Abbas. Innama sumiya farsan ladunuhu minal ardi, sesungguhnya hewan yang dinamai farsan itu, yang dinamai untuk disembelih, ladunuhu minal ardi, karena dekat daripada bumi. Tubuhnya hewan tersebut ya, yang rendah dekat dengan bumi atau tanah, seperti kambing. Kambing kan perutnya itu dekat dengan bumi, tubuhnya pendek maksudnya, tidak tinggi. Nah, menurut Ibnu Jarir, kenapa dinamakan farsan? Karena badannya si hewan tersebut lebih dekat kepada bumi. Beda dengan unta, ya. Kemudian kuda itu jauh daripada tanah atau bumi. Jadi itulah dikemukakan oleh Ibnu Jarir, dan Ibnu Jarir memilih pendapat menurut Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa qauluhu ta'ala, perhatikan firman Allah Ta'ala, kulu mimma razaqakumullah, dan makanlah, kulu makanlah oleh kalian, mimma razaqakumullahu, dari apa-apa yang Allah telah rizkikan kepada kalian. Maksudnya apa? Minas simari wazuru'i wal an'ami. Kulu makanlah oleh kalian daripada apa-apa yang Allah rizkikan kepada kalian, minas simar, daripada buah-buahan, wazuru, dan tanam-tanaman, hasil tanam-tanaman, wal an'am, dan hewan-hewan ternak, makanlah oleh kalian. Fakuluha, maka semua itu khalaqahallahu, Allah telah menciptakannya, wa ja'alahu rizqan lakum, dan Allah telah menjadikannya sebagai rizki untuk kalian. Makan yang memang Allah sengaja ciptakan untuk kalian makan, dan rizki bagi kalian. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti khutuwah syaitan, ay tariqahu wa awamirahu, kama ittiba'al musyrikuna alladzina harramu ma razaqahumullah, dan janganlah kalian mengikuti jalannya setan dan perintah-perintah setan, kama ittaba'al musyrikun, sebagaimana orang-orang musyrik telah mengikutinya. Alladzina haramu ma razaqahumullah, orang-orang musyrik itu telah mengharamkan apa-apa yang Allah rizkikan kepada mereka. Jangan ikutin tuh, jangan ikutin gerak langkah dan perintah-perintah setan yang memang Allah tidak ajarkan, yang memang Allah tidak syariatkan. Ay minas simari wazuru'i, maksudnya di mana langkah-langkah setan itu
yang diikuti oleh orang-orang musyrik yang mengharamkan apa yang Allah rizkikan kepada mereka, minas simari, daripada buah-buahan, wazuru, dan hasil tanaman. Iftiraan Allah, mereka mengada-adakannya, membuat-buatnya, kemudian mereka nisbatkan kepada Allah, padahal Allah tidak ajarkan. Mereka nisbatkan kepada Allah. Tuh kelakuannya setan diikuti oleh orang-orang musyrik. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ay anna syaitana ayuhan nas lakum. Sesungguhnya setan, wahai manusia, bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ay bayinu zahirul adawah, yang jelas, yang nyata permusuhannya. Setan kan begitu, jelas dia membenci dan memusuhi manusia. Makanya janganlah kalian mengikuti gerak langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, innasyaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu, maka anggaplah setan aduan, adalah sebagai musuh. Innama yad'u hisbahu, sesungguhnya mereka mengajak golongannya, liyakunu min ashabis syair, agar mereka masuk ke dalam golongan orang-orang masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itu setan ngajak-ngajak pengikutnya agar pengikutnya atau kelompoknya justru masuk ke dalam neraka. Ini ada di dalam surat Fatir ayat yang ke-6. Wa qala ta'ala ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan. Bani Adam, janganlah setan menipu daya kalian. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana setan telah mengeluarkan ibu bapak kalian, yaitu Adam dan Siti Hawa, minal jannati, dari jannah. Yanzi'u anhuma libasahuma, di mana menanggalkan dari keduanya pakaian keduanya, yaitu pakaian Adam dan Siti Hawa ditanggalkan dengan tipu daya setan. Ditanggalkan pakaiannya, ditipu Adam dan Siti Hawa. Liyuriyahuma sau'atihim, agar setan memperlihatkan kepada keduanya syahwat keduanya, yaitu aurat keduanya. Makanya hati-hati itu kita dengan tipu daya setan, karena setan itu telah menipu daya nenek moyang kita sampai Adam dan Hawa. Hati-hati dengan tipu daya setan, jangan sampai kita tergelincir mengikuti gerak langkah setan. Yang tadi itu ada di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-26. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga telah berfirman, apatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya min duni. Apakah pantas, apakah patut kalian menjadikannya dan keturunannya sebagai pemimpin min duni, selain aku. Wahum, dan mereka, setan, iblis,
Wahum dan mereka lakum bagi kalian aduun adalah musuh. Nggak pantas. Nggak pantas musuh itu kita jadikan pemimpin. Ya. Nggak pantas musuh itu kita jadikan pemimpin, yakni setan dan iblis. Bi'sa lizalimina badalan. Amat buruklah iblis atau setan itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Jadi janganlah kalian menjadikan setan atau iblis sebagai panutan, sebagai ikutan, sebagai pemimpin. Hadirin, yang demikian itu tertuang di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-50. Wal ayatu fi hadza, dan bermula ayat-ayat seperti itu di dalam perkara ini kasiratun fil Quran, adalah banyak tertuang di dalam Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita. Yang perlu digarisbawahi adalah yang pertama, hendaklah kita mengikuti ketentuan dan syariat Allah. Apa yang Allah syariatkan, memakan perkara yang halal seperti buah-buahan, tanaman dan hewan-hewan ternak, silakan. Karena Allah perintahkan. Dan jauhkanlah gerak langkah setan, perintah-perintah setan, yang mana orang-orang musyrik mengikuti gerak langkah setan, mengikuti perintah-perintah setan. Kemudian berikutnya adalah kita harus jadikan setan itu sebagai musuh, sebagai musuh yang nyata. Karena apa? Karena setan ini akan membawa pengikutnya, akan membawa golongannya yang taat kepadanya, yang mengikuti perintahnya, akan membawa mereka ke dalam neraka syair, neraka yang sangat nyala. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.